Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak juara? Tetap semangat ya, walaupun dengan pandemi kita harus tetap berprestasi. Oh ya, saya ucapkan selamat ya, karena adik-adik semua sekarang sudah menduduki tingkat SMA atau SMK ya, yang tadinya kelas 9 SMP sekarang sudah berada di kelas 10 SMA atau SMK. Sekali lagi selamat ya. Oke, pada pertemuan perdana kali ini kita akan belajar bersama tentang teks LHO atau yang dikenal dengan teks laporan hasil observasi. Oh ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Jadi biar kakak lebih semangat ya ketika membuat materi-materi pembelajaran, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, harapannya adik-adik semua bisa belajar dari berbagai macam sumber. Oke. Berbicara tentang teks laporan hasil observasi ya, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik pernah melakukan pengamatan ya, mengamati suatu benda, mengamati suatu objek atau yang lainnya ya? Pastinya pernah ya. Benda apa atau objek apa yang adik-adik amati ya? Apakah hewan, kemudian tumbuhan, atau sekolahan, gedung, atau yang lainnya ya? Terus pertanyaan selanjutnya, ketika melakukan pengamatan ya atau observasi, apa yang adik-adik amati ya? Bagian-bagian apa saja yang diamati? Kemudian apakah fisiknya, kemudian bentuknya, atau yang lainnya ya? Ya, nanti akan kita bahas bersama dalam pembelajaran kali ini ya. Oke, kita lanjut pada pengertian teks LHO. Apa sih itu teks LHO? Nah, ini dia. Teks LHO atau laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang berisi gambaran ya, berisi deskripsi atau penjabaran suatu informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau benda ya. Jadi di sini sebuah teks berisi gambaran atau tentang suatu informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau benda. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, apakah tentang tumbuhan, kemudian tentang hewan, atau mungkin tentang gedung, ya, seperti gedung sekolahan, rumah sakit, atau gedung yang lain. Itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Ya, kakak lanjutkan ya. Nah, dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada apa? Ada pendahuluan. Nah, dalam teks LHO itu terdapat struktur pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi, dalam pendahuluan itu berisi penjelasan umum atau definisi umum. Ya, misalkan kita mau mengobservasi objek atau benda mobil misalnya ya. Dalam paragraf pertama biasanya dijelaskan ya, mobil adalah suatu kendaraan yang berbahan bakar misalkan solar atau bensin.
baru penjelasan atau definisi umum ya dalam teks WHO. Nah, kemudian yang kedua ada isi. Nah, di sini itu sudah berisi deskripsi bagian atau deskripsi manfaat ya. Deskripsi bagiannya misalkan mobil mempunyai roda 4 ya. Kemudian macam-macam mobil, ada mobil klasik, ada mobil modern. Nah, manfaatnya untuk apa dan lain sebagainya. Itu sudah masuk pada bagian I atau deskripsi bagian dan juga manfaat. Ingat jangan sampai terbalik ya antara deskripsi atau definisi umum dan juga deskripsi bagian dan manfaat. Yang selanjutnya ada penutup ya. Penutup di sini berisi suatu kesimpulan ya terhadap benda yang diamati atau objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa teks LHO itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga tutup. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Kita masuk pada contoh teks LHO. Nah, ini contohnya adik-adik biar ada gambaran seperti apa sih teks LHO. Ya, kakak bacakan. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4 atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak ya, dalam hal ini bensin atau solar, untuk menghidupkan minyak. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani autos, artinya sendiri, dan Latin movere atau bergerak. Nah, pada umumnya mobil dibedakan menjadi 2, yaitu mobil klasik dan mobil modern. Mobil klasik yaitu mempunyai karakteristik dengan bodi mobil yang lama atau jadul dan dengan mesin mobil yang masih lama juga. Mobil modern memiliki sisi yaitu mempunyai karakteristik dengan bentuk mobil yang sangat modern dan gaya dan seterusnya. Nah, di sini mana yang merupakan definisi umum ya, yaitu pada paragraf pertama. Sedangkan bagian atau manfaat yang mana, yaitu pada paragraf kedua dan ketiga. Sedangkan yang berisi tentang kesimpulan itu paragraf keempat. Ya, gampang ya. Ketika nanti adik-adik diminta untuk menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Ya, itu adik-adik sedikit materi yang bisa kakak sampaikan ya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan bisa komentar ya, pada kolom komentar silahkan sampaikan ya kesulitan atau pertanyaan yang ingin adik-adik sampaikan. Selamat belajar ya, tetap semangat walaupun di tengah pandemi kita harus tetap berprestasi ya. Salam sehat, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.